Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu dan juga pemirsa iNews dimanapun saja berada, hari ini disiarkan langsung khusus dari Masjid Al-Mujahidin di daerah Rorotan, Cakung ya Bu, Cilincing. Oh, diprotes bukan Cakung, Cilincing ya langsung ya. Dan tadi buat Anda yang baru saja bergabung ini, tema kita adalah mengenai bagaimana kita menyikapi rejeki. Rejeki itu katanya udah ditentuin, kok kenapa harus dicari? Nah, lanjutan mengenai rezeki di dalam Islam sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Kafi yang akan melanjutkan kajian kita, masih akan membahas surah Hud ayat 12 hingga ke 17. Silahkan Ustadz Fadol. Baik, terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap jamaah daripada Masjid Al-Mujahidin Cilincing yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Host ganteng kita Ustadz David Khalik dan juga tadi narasumber kita yang telah menyampaikan tausiahnya Habibunal Mahbub Al-Habib Novel mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan dengan kita menonton Cahaya Hati, hati kita senantiasa dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Habib Novel Habibunal Mahbub telah menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya juga akan melanjutkan pembahasan di surah Hud ayat 11 sampai 12 sampai 17. Masya Allah, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Kalau kelihatan nih dari wajah-wajahnya solehah. Amin. Saking solehahnya belum azan aja udah pada sholat. Maksudnya sholat sun. Nah, dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai bagaimana Allah menghibur sosok yang luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mengapa? Karena Nabi Muhammad pada awal-awal masa dakwahnya banyak sekali ujian, banyak sekali yang namanya cobaan. Ada yang mengatakan Rasulullah itu adalah rajulun mashura. Apa itu? Laki-laki yang kena sihir.
Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu wal'iyadzu billah rajulun majnun. Apa itu? Laki-laki yang gila. Rasul mendapatkan ujian begitu besar, sampai-sampai ada sedikit di hati Rasulullah keraguan. Bagaimana aku bisa mampu berdakwah di kondisi masyarakat Quraisy jahiliyah pada saat itu? Maka di surah Hud ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka tarikum ba'da ma uhiya ilaik wa dha'ikum bihi sadrik." Pantas saja bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan daripada sebahagian wahyu yang Allah berikan, dan juga ada rasa khawatir di dalam hatinya. Namun ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah sedang galau, sedang gelisah, sedang bingung, siapa yang langsung menghibur? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat lanjutannya dikatakan Rasulullah itu adalah sebagai antanazir, sebagai peringat untuk kaumnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang diwahyukan berupa wahyu yang agung, yaitu Al-Qur'an. Qalu fa'tu bimithlil Qur'an. Bisa enggak, coba katakan kepada mereka, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Quran 10 surat saja? Niscaya mereka tidak akan mampu membuat daripada Al-Quran. Kemudian juga dihibur baginda Rasul bahwa Rasul-Rasul terdahulu adalah orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa tahu bahwa setiap kehidupan kita pastilah kita butuh yang namanya usaha. 1, 2, 3. Usaha. Rasul berdakwah dengan usaha, betul. Betul. Nabi berusaha dengan semaksimal mungkin. Urusan diterima atau tidaknya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di luaran sana, punten, yang dia enggan untuk berusaha karena dia hanya memikirkan bahwa ya udah, yang penting mah kita ibadah kepada Allah. Ada yang begitu? Ada enggak? Ada. Jadi hubungan kita itu hanya vertikal tapi tidak horizontal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjalin hubungan yang baik dua, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana cerita orang yang datang ke masjid bawa unta? Bu, Ya. untanya ditaruh di halaman masjid. Ini sahabat naro kagak diikat. Kata Rasul, wahai sahabat, itu kenapa engkau tidak ikat untanya? Jawabannya apa? Ya Rasul, saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, i'qilha tsumma tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Artinya usaha dulu baru tawakal. Jangan tawakal dulu kagak ada usaha, sama itu yang dimaksud. Artinya kita manusia ini disuruh berusaha oleh Allah untuk apa? Untuk melihat keseriusan dan kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan. Coba kita lihat Nabi Musa, Bu. Nabi Musa bisa enggak belah laut? Dengan apa? Hanya dengan tongkat. Ibu bisa nggak belah apa laut? Jangankan laut, Bu. Got aja kita nggak bisa belah, gitu kan? Iya. Ini Nabi Musa ngebelah laut cuma dengan tongkatnya dari kayu. Apalah tongkat yang bisa membelah lautan? Tidak ada. Nabi Musa hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan usahanya. Namun Allah lah yang memberikan izin untuk mampu membelah lautan, Bu. Nabi yang ditelan paus, Nabi siapa? Nabi Emang tahu bakal ditolong?
Emang tahu bakal dikeluarin dari perut ikan? Enggak tahu. Tapi dia berusaha. Kemudian dia seraya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dia berusaha bertobat kepada Allah. Pada akhirnya dia juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, yang penting kita udah usaha maksimal. Kalau udah usaha maksimal, yang minimal dapat. Tuh konsep daripada kita berusaha. Jangan sampai kita udah kita doa aja cukup. Ada orang begitu? Ada. Tapi kagak usaha, Bu. Ya. Sampai kiamat kurang sehari nggak bakal bisa dapat duit. Bener apa kagak? Lo orang kagak bergerak. Maka kata ulama, taharrak, bergeraklah, berusahalah semaksimal mungkin. Yang minimal kamu akan dapat. Kan begitu, Bu. Urusan rezeki, urusan nikmat bukan dari urusan pintarnya orang, betul? Bukan dari banyaknya ilmu, betul? Berapa banyak orang yang ahli ekonomi tapi hidupnya biasa-biasa saja. Tapi berapa banyak orang punten yang dia tidak pintar tapi dia justru orang kaya, banyak duitnya, bahkan mampu mempekerjakan orang yang pintar. Kenapa, Bu? Ada salah satu hadis qudsi daripada cerita Nabi Musa. Kenapa orang bisa seperti itu? Jawabannya adalah, Bu, Allah ingin menunjukkan nih. Allah ingin menunjuk bahwa urusan rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya, mau pinter, mau anak kiai, mau bisa baca kitab ribuan, mau apapun, kalau urusan rezeki itu adalah urusan Allah. Yang penting kita adalah jangan sampai kita nggak berusaha. Ini kadang-kadang Masya Allah jadi orang males banget, Bu. Itu laki-laki kan tugasnya nyari nafkah buat betul. Tugas suami apa tugas istri? Orang-orang mah jam 7 udah pada berangkat kerja. Ini laki boro-boro kerja, Bu. Masih tidur aja di kasur, masih molor. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih tidur. Kalau begitu, Bu, gampang. Ngapain Ustadz? Udah bacain Yasin aja. Paling tuh laki bilang, lo gedek katanya begitu kan. Saya masih hidup udah dibacain Yasin kan kita. Iya, insya Allah, Bu, ya. Mudah-mudahan kita rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya usaha tadi sesuai dengan apa yang kita usahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harsad dunya. Ya, barang siapa yang mereka menanam daripada kehidupan dunia, nu'tihi minha, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harsihi. Namun barang siapa yang dia punten, dia bekerja, dia berusaha untuk akhirat, bukan hanya mengejar dunia, pasti Allah akan berikan rezeki di dunia dan ditambahkan nanti apa di akhirat, Bu. Mau mana? Nikmat dunia apa nikmat akhirat? Dua-duanya. Ya. Ini bagaimana ini? Mau nikmat dunia apa nikmat akhirat? Dua-duanya. Bu. Mau dikasih 2 miliar tapi nanti disisa di neraka? Nggak, lo. Nah, maunya 2 miliar masuk semua juga begitu, saya juga pengen. Bukan ibu-ibu doang. Bu, urusan rezeki adalah urusan Allah, betul. Ada yang dikasih rumah nggak begitu besar, alhamdulillah. Ada yang dikasih rumah besar, ada alhamdulillah. Yang dikasih rumah biasa aja nggak begitu besar, nggak usah iri sama yang besar. Kenapa? Boleh jadi kalau ini orang dikasih rumah yang besar, rezeki banyak semuanya, udah jarang duduk di majelis taklim. Betul apa betul? Yang ada dikasih rezeki banyak, duduknya di mana? Di mall sama molor. Benar enggak?
Pun yang namanya orang dikasih rezeki banyak, punya mobil, punya usaha, rumahnya gede, nggak boleh sombong. Apa? Itu amanah dari Allah, maka gunakan harta itu dengan sebaik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang seperti ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau ala ma fatakum, wahai orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu bersedih. Jangan. Tetap besarkan Allah dari sekian ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah adalah yang maha besar. Penyakit yang kita derita, Allah masih jauh lebih besar daripada apapun cobaan yang kita dapat. Maka janganlah kalian bersedih, boleh jadi itu adalah sebagai penggugur dosa kita. Wala tafrahu bima atakum, hei, bagi kalian yang belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbangga diri. Kenapa? Boleh jadi orang yang ditimpa ujian itu kalau dia lulus jauh lebih mulia daripada kamu yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urusan rezeki urusan Allah, tergantung bagaimana kita berusaha. Dan Allah, wa ma rabbuka bidzallamil illa lil abid, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tidaklah Allah itu akan berbuat zalim kepada hambanya walau sedikit pun. Orang non muslim begitu sedekah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya di dunia. Di akhirat dia nggak dapat jatah. Kita pun begitu. Kalau ngarepnya cuma dunia, Allah kasih di dunia, tapi di akhirat kita nggak dapat jatah. Yang enak apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik dunia, baik akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Tapi kalau dilihat Ustadz David nih jamaah, masya Allah, kayaknya senang-senang banget. Iya. Kelihatan pakai lipstiknya tebel-tebel. Bener nggak? Iya bener. Iya, kalau nggak bahagia lipstiknya tipis banget. Bener apa kagak? Udah habis lipstiknya Ustaz, belum beli lagi. Ya. Habis makan siang jangan. Iya, makanya ini masya Allah kita doain mudah-mudahan yang nonton cahaya hati hidupnya senantiasa Allah berkahi, hutangnya Allah lunasi, dan mudah-mudahan goyah kita baik yang kecil maupun yang besar senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Ya, qilha wa tawakkal, katanya ikat dulu baru tawakal gitu. Nah, Ustadz saya mau nanya nih, kalau hari Jumat gimana Ustadz? Saya suka taruh sendal di depan, mau saya ikat balik-balik sendalnya udah hilang itu Ustadz. Lah itu sama. Iya, itu namanya itu namanya DL. Apa itu? Dritalo. Masya Allah. Nanti kita, ini Ustaz David, kita lanjutin lagi nanti. Ya baik, kita lanjutin lagi ya. Baik, banyak hal yang memang kita harus bahas ya, bahwa ada juga perdebatan di antara ulama yang mengatakan kalau bicara rezeki ya, ada kalanya rezeki itu yang memang datang dengan sendiri. Ada, tapi nggak melulu. Syariatnya tetap rezeki itu harus diusahakan. Makanya ada yang namanya tawakal, harus didahului dengan ikhtiar. Harus kita berusaha dulu. Betul ya Bu ya? Nah, ngomong-ngomong soal usaha dan rezeki yang datang tidak diduga-duga. Yuk, hari ini kita mau berbagi keberkahan ya, mau berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bersama Luwak White Coffee. Masya
Maka pada kesempatan kali ini saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, mau dapat hadiah atau enggak? Mau? Masya Allah, jamaah nih yang bisa jawab pertanyaannya akan dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Siap? Siap? Jadi ini semangat banget ibu-ibu kalau ngeliat duit ini ya. Ya alhamdulillah. Baik, yang bisa langsung angkat tangannya. Yang bisa langsung angkat tangannya. Jadi saya harus selesai dulu. Jangan belum nanya udah angkat tangan. Ini ada yang udah angkat tangan nih. Ya, jadi saya selesai dulu baru ibu angkat tangan. Baik, pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim ya. Surat apa yang dibahas pada segmen kali ini? Waduh, Masya Allah, banyak banget. Nah silakan ibu, ini dari tadi silakan. Ya, ya baik, Masya Allah. Izin ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mabruroh. 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 Ya, dari Majlis Ta'lim Al-Hanif. Majlis Ta'lim Al-Hanif. Al-Hanif. Namanya kayak haji ya bu ya? Sama umroh, ya umroh Mabruroh ya. Ya baik ibu Mabruroh, ya silahkan dijawab pertanyaannya. Surat apa yang dibahas pada kesempatan kali ini? Surat Hud. Iya betul, 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ibu, ini dia 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah, ini beneran Ustaz? Beneran, masa bohongan? Tapi jangan lupa ya, dipotong. Nah ini saya mau nanya nih Bu Mabruroh, ini dapat duit 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, dipotong pajak. Nah buat apa nanti 1 juta rupiahnya? Buat apa ya? Saya juga bingung ini. Ya udah, nanti dipikirin deh ya. Yang penting kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, selamat ya. Tapi jangan lupa ingat dipotong pajak. Baik, jamaah masih semangat? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan membahas tema yang menarik lagi. Tetap hanya di Cahaya Hati Indonesia.